Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Praktikum Fisika Dasar akan menjelaskan mengenai problem solving laboratory dengan judul bagaimana hubungan antara konstanta pegas dan gaya yang diberikan terhadap pertambahan panjang pegas pada tummy timer. Dosen pengampu pada mata kuliah ini ialah Bapak Siswanto SPD MPD. Anggota kelompok 4 sendiri terdiri dari saya, Fani Rahmawati, Dinta Eka Wulandari, Muhammad Rifki, Almah Yuliana, dan Yolanda Danarningrum. Tujuan dari praktikum ini sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, mengetahui hubungan antara besar gaya yang kita berikan terhadap pegas dengan gaya tarik pegas terhadap tangan kita. Dan yang kedua yaitu mengetahui hubungan antara jenis pegas terhadap pertambahan panjang pegas saat dikenai gaya. Dan yang ketiga yaitu mengetahui hubungan antara besar gaya yang bekerja pada pegas terhadap pertambahan panjang pegas. Meluasnya penyebaran virus corona harus diwaspadai. Tak perlu panik, namun setiap orang harus disiplin melakukan langkah pencegahan agar tidak tertular dan menulari sesama. Secara khusus, untuk menekan penyebaran virus corona, pemerintah Indonesia sudah menginstruksikan agar kalangan pekerja bisa bekerja dari rumah dan kalangan pelajar belajar di rumah masing-masing. Social distancing pun wajib dipatuhi. Selain itu, menahan diri untuk tetap berada di rumah masing-masing dan hanya keluar saat benar-benar butuh merupakan keputusan bijak di tengah masuknya virus corona di Indonesia. Untuk mengisi waktu selama di rumah, banyak hal yang bisa dilakukan, contohnya berolahraga. Berolahraga merupakan hal yang tepat untuk dilakukan di situasi sekarang. Pasalnya, stamina tubuh diharapkan tetap terjaga agar memiliki imunitas untuk menangkal kemungkinan terinfeksi virus corona. Salah satu olahraga yang dapat kita lakukan ialah dengan menggunakan alat olahraga tummy timer. Olahraga yang satu ini bisa jadi solusi bagi Anda yang ingin sesuatu yang mudah dan simpel. Olahraga dengan menggunakan alat ini bisa dilakukan di dalam rumah. Alat olahraga ini digunakan hanya dengan menarik pegasnya saja. Saat kita tarik pegas ke arah dada, maka tangan kita akan merasakan tarikan dari pegas, sehingga otot pada tangan akan berkontraksi. Hal ini dapat digunakan oleh kita untuk melatih dan membentuk otot pada tubuh. Nah, bagaimana hubungan antara gaya tarik yang kita berikan kepada pegas dengan gaya pegas yang menarik otot tangan kita? Bagaimana hubungan antara gaya tarik yang kita berikan dengan pertambahan panjang pada pegas? Apakah tiap jenis pegas akan memberikan respon yang baik saat kita tarik? Persoalan ini. Cara melakukan penyelidikan menggunakan PET simulation. Langkah yang pertama yaitu kita tulis PET simulation dalam Google. Lalu klik fisik PET simulation. Setelah itu kita cari materi yang sesuai dengan kelompok kita dapatkan, yaitu materi hukum HUK. Lalu klik materi yang kita dapatkan. Setelah itu klik tombol play pada tampilan simulasi hukum HUK untuk memulai menjalankan program. Setelah itu, pilih pengantar atau intro sehingga muncul tampilan sebagai berikut. Beri tanda centang pada box gaya yang dikenakan.
gaya pegas, posisi timbang, dan nilai. Setelah itu, tetapkan nilai konstanta pegas pada angka 100 Newton per meter dengan mengatur posisi tombol biru pada kotak konstanta pegas. Selanjutnya, tariklah pegas dengan gaya 20 Newton dengan cara mengubah posisi tombol merah pada kotak gaya yang dikenakan. Amatilah berapa nilai gaya pegas atau gaya yang dilakukan oleh pegas kepada pemberian gaya. Selanjutnya, ulangi langkah nomor 8 dengan mengganti nilai gaya menjadi 40 Newton dan 60. Selanjutnya, lakukanlah langkah nomor 6 sampai dengan 9 untuk konstanta pegas yang berbeda, yaitu 200 Newton per meter dan 300 Newton per meter dengan gaya pegas yang diberikan sama seperti langkah sebelumnya. Setelah itu, masukkan hasil pengamatan pada tabel. Di sini disajikan tabel yang berisi hubungan antara konstanta pegas, gaya, dan pertambahan panjang pada pegas. Pada konstanta pegas pertama yaitu 100 Newton per meter, saat dikenakan gaya 20 Newton akan mengalami pertambahan panjang pegas 0,2 meter. Nah, jika kita bandingkan dengan konstanta pegas yang 200, gaya yang dikenakan kita asumsikan sama dengan yang konstanta pegas 100 ya. Kita ambil 20 Newton. Ketika dikenakan gaya yang sama dengan konstanta pegas yang berbeda, maka pertambahan panjang pegasnya juga berbeda. Karena semakin besar konstanta pegas, maka pertambahan panjang pegas yang dihasilkan semakin kecil. Begitupun sebaliknya. Semakin besar konstanta pegas atau semakin kaku sebuah pegas, maka semakin besar gaya yang diperlukan untuk menekan atau meregangkan pegas. Sebaliknya, semakin elastis sebuah pegas atau semakin kecil konstanta pegas, maka semakin kecil gaya yang diperlukan untuk meregangkan pegas. Konstanta pegas menggambarkan kekakuan pegas. Semakin besar konstanta yang dimiliki, pegas akan semakin kaku dan semakin susah untuk diregangkan atau ditekan. Begitu pula sebaliknya, jika konstanta pegas kecil, maka pegas tersebut semakin mudah untuk diregangkan atau ditekan. Hubungan antara gaya yang diberikan dengan pertambahan panjang pada pegas ialah berbanding lurus, di mana semakin besar gaya yang diberikan, maka akan berpengaruh pada pegas yang semakin panjang. Ketika kita menarik pegas sekuat tenaga, maka otot kita akan menegang dan kembali meregang ketika gaya sudah dihilangkan. Hal ini berpengaruh pada otot kita ialah menjadi lebih besar dan kuat. Karena adanya pertambahan massa otot. Ketika kita memberikan gaya tarik pada ujung alat ini, maka pegas akan memberikan gaya yang berlawanan arahnya dengan gaya tarik yang kita berikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.